Belum lama ini, warga Bima, Nusa Tenggara Barat dihebohkan dengan kabar dugaan kaburnya seorang pengantin pria saat pernikahan. Pengantin pria yang kabur tersebut adalah suami dari pengantin perempuan berinisial K. Hari pernikahannya yang harusnya bernuansa bahagia harus dilewati dengan perasaan sedih. Sang suami diduga kabur setelah mengucapkan ijab kabul di kantor urusan agama setempat, Jumat 11 Agustus 2023. Adhar Amiruddin, ayah dari K, bahkan menyebut jika keluarga dari KA tiba-tiba menolak diadakannya resepsi. Padahal kedua keluarga awalnya disebut sudah sepakat akan melangsungkan resepsi pernikahan. Karena penolakan mendadak, pihak keluarga K tak mungkin membatalkan resepsi yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Terlebih persiapan sudah matang dan hanya berjarak beberapa hari sebelum acara. Undangan sudah terlanjur kami sebar. Gak mungkin kami batal, kata Adhar. Atas dasar itulah pengantin pria langsung pergi usai ijab kabul berlangsung. Sementara pengantin perempuan terpaksa duduk sendirian di atas pelaminan untuk menyambut tamu undangan. Setelah ijab kabul di KUA Bunda, dia pengantin lelaki langsung keluar ruangan lalu kabur dijemput keluarganya pakai sepeda motor jelasnya. Insiden itu juga dibenarkan oleh Ketua RW setempat Muhammad. Menurutnya pihak pengantin pria kabur meninggalkan K usai ijab kabul berlangsung di KUA. Ia menjelaskan kedua keluarga pengantin memang memiliki masalah sebelum pernikahan itu terjadi. Di satu sisi, Muhammad menyebut pihak mempelai pria sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu. Di sisi lain, pihak perempuan meminta pertanggungjawaban dari sang pria. Meski tak ada titik temu, pernikahan itu pun tetap berlangsung. Pihak keluarga perempuan juga menginginkan pihak laki-laki mengikuti proses resepsi. Namun kenyataannya dia kabur setelah ijab kabul, kata Muhammad. Berdasarkan data kependudukan, Muhammad menuturkan bahwa mempelai putri memang masih di bawah umur yakni 16 tahun. Melansir Tribun Jatim, Meli, ibu dari pengantin pria membeberkan alasan putranya kabur seusai ijab kabul. Menurutnya, jauh hari sebelum pernikahan itu terjadi, kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan KA dan K karena persoalan aib keluarga. Awalnya, dua keluarga setuju hanya melakukan ijab kabul tanpa ada resepsi. Meli menuturkan proses pengambilan kesepakatan tersebut juga disaksikan oleh pihak RT, Babin Kantipmas, petugas KUA serta perwakilan keluarga masing-masing. Kesepakatan itu sudah disetujui, ada saksi-saksinya juga. Bahkan keluarga K datang langsung ke sini, ambil uang mahar 3 juta rupiah dan sepakat nikah di KUA, ungkapnya. Meli mengatakan sehari menjelang pernikahan, tepatnya pada Kamis 1 Agustus 2023, keluarganya terkejut seusai mendapat informasi dari KUA Bunda perihal adanya resepsi. Surat undangan pernikahan juga sudah disebar keluarga mempelai perempuan tanpa ada pemberitahuan kepada KA dan keluarga besarnya. Atas kesepakatan yang diduga telah dilanggar itu, lanjut Meli, pihak keluarga kemudian memutuskan untuk membawa kabur KA agar tidak sampai bersanding dengan K di pelaminan. Kita tahu ada resepsi itu dari KUA. Keluarga dan tetangga dari sini tidak ada yang pergi resepsi. Tidak ada undangan juga karena memang kita sepakat untuk tidak ada resepsi, jelasnya. Berdasarkan keterangan putranya, lanjut Meli, KA berkenalan dengan K pada Februari 2023 lalu. Tak lama setelah kenalan, KA diduga melakukan hubungan di luar nikah dan itu telah diakui sendiri oleh putranya. Meli mengungkapkan 4 bulan berselang tepatnya pada Juni 2023 kemarin, K datang mengadu pada keluarga KA bahwa dirinya telah hamil dan usia kandungan 6 bulan. Mendengar pengakuan tersebut, keluarga KA keberatan dan menduga ada pria lain sebelum putranya. Kenalan sehari di bulan Februari. Setelah itu K datang mengadu bulan Juni kalau dia hamil 6 bulan. Kami heran usia kandungannya sudah 6 bulan padahal mereka baru kenal 4 bulan, ujarnya. Menurutnya, keluarga K bersikeras meminta KA untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun karena curiga ada pria lain sebelum KA, pihak keluarga sempat menolak. Meski kekeh menolak, lanjut Meli, pihaknya kemudian sepakat untuk menikahkan KA dengan K. Namun pernikahannya hanya sebatas ijab kabul di KUA. Cukup lama kita musyawarah soal pernikahan, bahkan sampai 2 bulan baru kemudian disetujui untuk menikahkan KA. Tapi itu setelah ada kesepakatan bersama untuk nikah di KUA tanpa ada resepsi, kata Meli.